silabus untuk kuliah teorinya itu di pertemuan keempat ini. Kan pertemuan pertama itu review dari PPH secara umum. Kemudian 2, 3, 4 itu PPH pasal 21. Nah, kemudian barulah nanti minggu depan itu kita bergerak ke silabus berikutnya ya, yaitu ya sudah bukan PPH 21 lagi. Kalau tidak salah ya PPH pasal 22 atau 23 gitu ya di pertemuan selanjutnya. Nah, saya juga ingin tahu gitu di kelas teorinya di kelas praktikumnya itu sudah sejauh apa begitu. Nah, kayaknya sih kalau minggu ini kira-kira apa materinya si praktikum itu? Administrasi PPH 21, Pak. Administrasi PPH 21. Hari apa ya praktikumnya ya? Nanti sore, Pak. Hari ini, Pak. Jam 4. Oh, jam 4. Iya. Iya. Kira-kira apa ya isinya ya yang dimaksud dengan administrasi PPH pasal 21 teh gitu? Apa yang dibahasnya kira-kira? Ini Pak, SPT Pak. Surat SPT, SSP. Baik, berarti pada fase penyetoran ya. Penyetoran dan pelaporan ya. Baik. Kalau begitu, ini saya harus menyesuaikan ya untuk pembahasan teorinya ya. Ya. Oke. Barangkali saya akan mulai dari sini saja ya. Ya. Dari apa yang sudah kita diskusikan ya minggu kemarin dari lapisan tarif ya, lapisan tarif. Kira-kira ini ada perubahan nggak? Takutnya ini nggak up to date si tarif ini. Yang kemarin bisa gitu kok, Pak? Yang kemarin di praktikum maksudnya atau bagaimana? Yang kemarin itu? Ya. Yang kemarin di praktikum. Oh iya, baik. Ya, tapi teman-teman itu jangan ini ya jangan lupa sebetulnya bahwa kalau ini kan tarifnya ini adalah tarif dasar ya. Aduh, sebentar ini unstable lagi nih. Aduh, sebentar. Iya. Jadi kalau yang ini adalah tarif dasar sebetulnya dan kalau untuk tarif dari PPH tertentu yang lainnya itu ada peraturan ya. Itu yang mungkin jangan kita lupakan ya. Jadi ada peraturan apakah itu Permenkyu maupun Perdirjen. Jadi yang yang menjadi update terhadap tarif-tarif gitu ya. Oke, kita coba lihat untuk ini ya. Nah, ini adalah dasar pengenaannya ya. Tentunya dasar pengenaannya adalah PKP ya. Di mana sebetulnya PKP itu adalah penghasilan neto ya, kemudian dikurangi dengan PTKP ya. Ini adalah untuk pegawai tetap ya, kemudian penerima pensiun berkala.
Berarti orang yang sudah tidak bekerja lagi, ya, tapi dia masih menerima pensiun berkala, ya. Jadi PKP-nya adalah penghasilan neto dikurangi PTKP. Nah, sedangkan ya untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan, perhitungan PKP-nya itu adalah dari penghasilan bruto. Ya, kenapa demikian? Karena untuk pegawai tidak tetap itu tidak ada iuran-iuran, ya, gitu. Jadi seperti sebentar. Ya, jadi seperti kita ini ya, kita ketahui bahwa untuk pegawai tetap itu dia ada iuran bulanan yang biasanya ditagihkan gitu ya. Jadi misalkan seperti ada iuran JHT dan juga iuran pensiun misalnya, sedangkan pegawai tidak tetap itu tidak dipungut iuran tersebut ya. Sedangkan iuran-iuran tadi itu bukan merupakan objek PPh sehingga harus dikurangkan menjadi penghasilan neto bagi wajib pajak yang status kepegawaiannya adalah pegawai tetap. Ya. Nah, sedangkan bagi pegawai tidak tetap, ya, yang penghasilannya tentunya dibayarkan secara bulanan dan secara kumulatif melebihi 4,5 juta gitu ya. Nah, kemudian ada juga model PKP yang lainnya gitu ya. Jadi misalnya untuk pegawai ya. Jadi dia bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan. Baik tenaga ahli maupun bukan. Jadi ada orang yang dipekerjakan di sebuah perusahaan gitu ya. Ataupun instansi lain gitu yang bukan perusahaan dan dia menerima penghasilan yang tidak teratur lah, ya, tidak berkesinambungan. Jadi dalam masa tertentu dia mendapatkan, dalam masa yang lainnya dia tidak, karena memang status perikatan pekerjaannya juga memang bukan pegawai tetap gitu ya, dan juga bukan pula pegawai tidak tetap ya. Jadi tidak digolongkan baik sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Nah, maka di sini PKP-nya itu adalah digunakan angka apa ya? Jadi angka penyetaraan, ya, angka penyetaraan. Ini sama saja dengan penyetaraan yang biasanya terjadi pada beberapa sektor profesi, gitu. Jadi misalnya pengusaha rotan gitu ya, pengusaha rotan, caranya dia mengetahui penghasilan neto itu adalah dengan menggunakan faktor pengali gitu ya, menggunakan faktor pengali. Faktor pengalinya yang disebut dengan PPP ya, atau perkiraan penghasilan neto ya. Nah, persentase dari perkiraan penghasilan neto ya, kalau di jenis-jenis profesi yang tadi kita sebutkan yaitu berbeda-beda ya. Jadi antara profesi misalnya pengusaha rotan ya, kemudian juga ada profesi lain seperti dokter ya, kemudian profesi di bidang hukum, maka PPP-nya ya atau perkiraan penghasilan netonya itu juga beragam, berbeda-beda ya. Nah, ini secara umum sebetulnya secara umum dulu lah ya, secara umum untuk pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan, dia PPP-nya adalah 50% ya. Jadi kita kalikan dulu penghasilan brutonya kali 50% dikurangi dengan PTKP per bulan.
Ada juga untuk penghasilan yang melebihi 450.000 sehari gitu ya. Ini berlaku ya secara untuk berbagai jenis pegawai baik harian, mingguan, satuan maupun borongan ya. Nah, dia hanya berlaku pemungutannya gitu ya. Syaratnya ada 2 gitu. Pertama, penghasilan dalam sehari itu di atas 450.000 ya. Nah, kemudian yang kedua, penghasilan kumulatifnya itu ya tidak melebihi sebulan tidak melebihi 4,5 juta gitu ya. Karena kalau melebihi 4,5 juta, dia akan mengikuti yang ini. Nah, dia akan mengikuti yang ini. Ya, yaitu penghasilan bruto dikurangi PTKP gitu. Kira-kira jelas ya maksudnya ya? Jelas, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi ini menjadi batasan ya. Jadi untuk yang 4,5 juta ke atas ada skemanya gitu ya. Untuk yang bukan yang tidak melebihi 4,5 juta juga ada gitu. Nah, jadi di sini dasar pengenaan pajaknya itu adalah 50% ya dari penghasilan bruto gitu. Kemudian elemen PTKP, ada perubahan ini untuk PTKP? Nggak ada sih Pak, kemarin masih sama. Nggak ada ya, baik. Jadi pertama adalah WP itu sendiri gitu ya. WP itu sendiri, kemudian yang kedua adalah status kawin ya. Elemen berikutnya adalah tanggungan ya, di mana jumlah tanggungan ini maksimum 3 orang gitu ya. Nah, syarat tanggungan ini adalah hubungan antara tanggungan dengan wajib pajak ya. Jadi hubungannya itu harus segaris semenda ya. Kira-kira apa yang maksud dengan segaris semenda itu? Ada yang mungkin masih ingat? Segaris keturunan kan Pak? Segaris keturunan ya. Darahnya. Iya, saudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sifatnya horizontal atau vertikal? Vertikal, Pak. Vertikal, Pak. Baik, vertikal. Jadi kalau horizontal itu tidak berlaku ya. Jadi horizontal itu contohnya adalah adik kita ya. Ya kita misalkan Aulia ya, seorang wajib pajak misalnya, maka yang horizontal itu seperti adiknya itu tidak bisa menjadi tanggungan gitu ya. Kemudian kakaknya juga nggak bisa ya. Kemudian misalkan keponakan ya. Kemudian paman gitu ya. Paman tidak bisa, paman ya, tante, kemudian sepupu, ya itu tidak bisa tuh ya gitu. Jadi harus segaris ya, semenda, lurus, sifatnya vertikal ya. Jadi kalau vertikal itu ya berarti kalau tadi Aulia misalkan kalau nanti ada punya keturunan misalnya itu anak gitu ya, jadi anaknya gitu, kemudian ke atas gitu bisa orang tuanya gitu ya, seperti itu. Jadi sifatnya vertikal. Nah kemudian juga ada kalau di dalam situasi di mana wajib pajak ini ya pemegang utamanya adalah seorang suami misalnya ya, akan tetapi di sini ada istrinya juga yang menghasilkan juga gitu. Namun di sini penghasilannya itu digabung. Nah ini adalah orang-orang yang tergolong ke dalam skema dari perhitungan PPh pasal 21 ini ya, seperti ini.
Nah, kurang lebih untuk pegawai tetap secara umum dapat digambarkan seperti ini gitu ya. Jadi penghasilan bruto kemudian dikurangi biaya jabatan ya. Biaya jabatan ini bukan berarti pejabat gitu ya, sekali lagi, akan tetapi dia satu pertanda yang menyebutkan yang terkait dengan status ya. Jadi setiap orang siapapun yang berstatus sebagai pegawai tetap, maka dia akan boleh ada pengurangan ya sebesar 5% dan itu disebut sebagai biaya jabatan gitu. Kemudian pengurang berikutnya adalah iuran-iuran yang dibayarkan ya, karena iuran-iuran ini adalah objek-objek dari PPh yang sifatnya bukan tergolong ke dalam objek pajak gitu ya. Setelah dikurangi dengan iuran tersebut, kita peroleh penghasilan neto ya. Saya kira ini sudah dibahas di praktikum. Dikurangi dengan PTKP, maka didapatkan penghasilan terutang. Maaf, didapatkan penghasilan kena pajak ya. Nah, penghasilan kena pajaknya dikalikan dengan tarif, maka kita peroleh pajak terutang. Nah, tentunya ketika kita menghitung PPh pasal 21 ini biasanya ketika kita menghitung PPh tahunan ya. Seperti saat ini nih, bulan-bulan ini nih, bulan Maret ini adalah masa-masanya bagi siapapun wajib pajak orang pribadi untuk melakukan perhitungan terhadap PPh pasal 21-nya. Dan juga menyetorkan ataupun melaporkan. Nah, pajak terutang ini nanti akan kita bandingkan dengan kredit pajak ya. Artinya pajak-pajak PPh pasal 21 yang sebelumnya pernah dibayarkan ya. Nah, kemudian ini jenis-jenis penghasilannya yang kalau kita identifikasi begitu ya, kalau kita identifikasi kira-kira inilah item-itemnya dari penghasilan pegawai tetap, penghasilan seorang pegawai tetap. Ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan. Nah, tunjangan ini harus yang bersifat rutin ya, berkesinambungan. Jadi misalkan ada tunjangan tunjangan anak misalnya ya, tunjangan istri gitu ya, kemudian tunjangan perumahan gitu ya, tunjangan transportasi dan tunjangan lainnya yang sifatnya berkesinambungan. Jadi bukan tunjangan yang sifatnya sesekali. Mungkin juga dia menerima uang rapel gitu ya, kemudian ada imbalan tahunan. Nah, imbalan tahunan ini biasanya diberikan kepada pegawai tetap itu dalam rangka sebagai apresiasi tambahan ya. Jadi misalnya ada yang namanya jasprod ya atau jasa produksi. Itu biasanya dibagikan setiap akhir tahun ya. Atau misalnya ada yang berupa gaji ke-13 ya. Ada juga beberapa perusahaan tertentu yang gajinya itu sampai 18 ya. Jadi setahun bekerja 12 bulan tapi gajinya 18 kali gitu. Ada yang seperti itu ya. Kemudian bonus ya, bonus. Nah, itu juga tergolong ke dalam imbalan tahunan ya. Kemudian yang berikutnya adalah natura ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya secara administratif gitu ya. Artinya ketika kita membicarakan PPh pasal 21, maka sudut pandang kita bukan hanya sebatas di wajib pajak, yaitu orang yang dipotong ya PPh pasal 21-nya. Akan tetapi di sini dapat kita lihat dari sudut pandang yang mengelola ya. Dalam hal ini yang mengelola ini adalah perusahaan atau instansi atau siapapun yang menjadi pihak pemberi kerja gitu ya. Nah, kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh pemberi kerja ini juga secara administratif atau secara pertanggungjawaban keuangan
itu mengharuskan beberapa hal yang harus dilakukan, ya. Yang pertama adalah pemotongan, ya. Pemotongan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Nah, ini ada jurnalnya di dalam akuntansi gitu ya. Jadi pada saat pemotongan tersebut, ya, ada jurnalnya yang nanti akan kita mengakui utang, ya. Karena jurnalnya bunyinya apa jurnalnya nih? Pada saat memotong PPh pasal 21 ini, bunyi jurnalnya apa? Bagi perusahaannya. Ada yang mau coba bantu jawab? Silakan. Saya mau coba, Pak. Mangga, silakan. Pas motong PPh 21 tuh jadi jurnalnya yang di debitnya beban gaji sama utang PPh 21 PPh 21 ditangguhkan kalau nggak salah, terus kreditnya cash. Kreditnya cash ya. Nah, ya. Baik. Kita dudukan dua peristiwa di sini ya. Peristiwa yang pertama adalah pada saat memotong, ya, memotong gaji dari karyawan, ya. Nah, pada saat memotong misalnya beginilah, kita akan membayarkan gaji kepada karyawan Tuan A gitu ya. Si Tuan A ini tuh gajinya itu 5 juta misalnya, ya. Nah, kemudian PPh pasal 21 yang dipotongkan ke dia dalam sebulan itu 150.000 gitu ya. Nah, maka di sini ya, uang yang dikeluarkan dari kas perusahaan kira-kira berapa uangnya? Uang yang dikeluarkan perusahaannya, Pak. Iya. Itu gaji brutonya, Pak. Iya, tadi gajinya kan 5 juta nih. Kemudian PPh-nya dia kalau dihitung-hitung nih ya, sebulan itu dia jatuhnya Rp150.000. Nah, uang yang dikeluarkan dari kas perusahaan itu berapa uangnya? 5 juta, Pak. 5 jutanya tetap dikeluarkan? Maksud saya dikeluarkan di sini tuh dipindahkan dari rekening perusahaan kan biasanya ditransfer ya gaji itu ya. Ditransfer ke rekening karyawan kan begitu ya. Nah, yang ditransfernya itu berapa? 4.850.000, Pak. Baik, 4.850.000 ya. Jadi saat itu sebetulnya perusahaan dia belum mengeluarkan uang cashnya untuk si pajak itu, ya. Bukan misalnya gaji dia 5 juta gitu ya, kemudian pajak dia 150.000, maka dia bayarkan 5 juta tetap, lalu nanti diminta lagi. Nah, itu kan ribet juga ya gitu. Jadi langsung saja dipotong memang saat itu gitu ya. Meskipun bunyi jurnalnya itu tetap mengakui gitu ya. Tetap mengakui adanya pengurangan cash gitu. Nantinya gitu. Pada saat distorkan, pada saat pemotongan mah ya belum ada pengurangan pembayaran cash gitu ya yang untuk membayarkan PPh pasal 21 dari orang tersebut gitu. Jadi tadi uang kas yang keluar juga baru gitu ya. Baru sebesar berarti bunyi jurnalnya gimana ya kira-kira ya? Beban gaji di debit 4 juta. Berapa beban gajinya? 50. 5 juta. Oke. Dan gajinya 4.850.000 bukan, Pak? Sebentar. Beban gaji di debit berapa? 5 juta. Ya. Kreditnya apa? Cash.
Cash sebesar berapa? 4.850.000. Baik. Lalu satu lagi? Sama utang PPh 21 ya Pak. Jadi 150. Ya, betul. Utang PPh 21 sebesar 150.000 gitu ya. Gitu. Nah, di sini apalagi gitu ya, apalagi kalau masa pembayaran gaji dari karyawan itu jauh berbeda dengan tanggal kapan dia harus menyetorkannya gitu. Nah, PPh pasal 21 oleh perusahaan itu paling lambat disetorkan kapan ya? Kalau PPh pasal 21 dari bulan ini, misalnya bulan Maret, paling lambat disetorkan kapan? Tanggal 10 bulan April bukan Pak? Betul, tanggal 10 bulan April ya. Jadi kita kumpulkan dulu gitu ya. Karena ya mungkin pemotongan PPh pasal 21 pada bulan Maret itu terjadinya ya macam-macam gitu. Ada yang terjadi di tanggal 5 misalnya karena harus bayar konsultan gitu ya, konsultan yang sifatnya temporer gitu. Kemudian ada yang dibayarkan di tanggal 10. Nah, itu adalah untuk pegawai yang sifatnya harian misalnya. Kemudian ada yang dibayarkan tanggal 15. Itu untuk pegawai yang sifatnya mingguan. Nah, kemudian tanggal 25 barulah perusahaan itu membayarkan untuk pegawai tetapnya begitu ya, tanggal 25 Maret. Nah, sehingga si perusahaan sebagai pihak yang melakukan pemotongan ya di sini kan withholding taxation ya. Ya diberi kesempatan lah untuk mengumpulkan dulu gitu ya. Sehingga pada saat disetorkan ya sudah disetorkan ya nggak recehan lah ibaratnya gitu ya. Jadi sudah terkumpulkan, sudah terakumulasi. Dan tadi paling lambat itu disetorkan pada tanggal 10 ya, bulan berikutnya. Dalam hal ini adalah bulan April gitu. Jadi dikumpulkan dulu gitu. Nah, pada bulan April tanggal 10 itulah sebetulnya perusahaan baru menjurnal kredit terhadap akun Utang PPh 21 Pak. Ya, terhadap cash gitu ya. Bunyi jurnalnya apa? Pada tanggal 10 April itu. Utang PP 21-nya di debit, kreditnya cash. Ya, kalau kita merujuk pada angka yang tadi, berapa nilainya di situ? 150.000 Pak. Baik, 150.000 gitu ya. Nah, karena kita hanya misalkan merujuk pada satu transaksi gitu. Nah, tapi mungkin di situ sebetulnya nilai jurnalnya nggak 150.000, kan begitu ya? Karena apa tadi? Karena digabungkan dengan transaksi pemotongan PPh pasal 21 yang lainnya, yang macam-macam tadi itu. Kira-kira jelas ya maksudnya ya? Jelas Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi tadi ya sifatnya dikumpulkan dulu gitu, barulah nanti pada tanggal 10-nya itu kita coba storkan semuanya secara secara bersamaan gitu biar datang ke KPP setempatnya juga ya sekaligus aja gitu ya. Dan bahkan sebetulnya selain menyetorkan juga kadang-kadang juga sekalian juga membuat laporan ya, yaitu SPT bulanannya gitu. SPT dari PPh pasal 21 yang sifatnya bulanan. Nah, ini kurang lebih ya perhitungan secara teknisnya seperti ini gitu. Ini ada contohnya seperti ini ya, misalkan ada seorang pegawai yang memperoleh gaji sebulan 6 juta ya. Kemudian membayar iuran pensiun ya yang dia tanggung sendiri ya. Sebesar 250.000. Orang ini dia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak gitu ya. Maka perhitungannya seperti ini kurang lebih.
gajinya 6 juta, kemudian ada pengurang biaya jabatan ya sebesar 5% ya, kali 6 juta yaitu 300.000, kemudian iuran pensiun ya. Nah, kita peroleh total penghasilan bruto di sini ya. Penghasilan neto di sini adalah 5.450. Kita kalikan setahun gitu ya. Kita dapatkan 65 juta gitu ya. Nah, ini ada PTKP-nya ya, PTKP. PTKP-nya dari dia sendiri, kemudian status kawinnya, ada tanggungan sebesar ada tanggungan untuk 2 orang. Nah, setelah kita kurangkan maka kita dapatkan di sini penghasilan kena pajaknya gitu. Nah, kemudian di sini juga ada contoh yang lainnya ya, gitu. Kalau kasusnya agak berbeda sedikit, misalnya di sini gajinya juga berbeda, gitu ya. Nah, ini penghasilannya kalau yang ini nih, Nah, kalau yang ini di sini dia kena 2 lapisan, ya. Jadi dia kena perhitungan untuk nilai PPh-nya. Sehingga yang lapisan yang pertama ya, karena total penghasilan kena pajaknya itu 36 juta. Nah, maka yang 25 juta dia masuk ke lapisan yang pertama ya, yaitu kenanya di 5% ya. 25 juta kali 5%, 1.250 ya. Kemudian sisanya yaitu 11 juta dia masuk ke lapisan selanjutnya yaitu yang 15%. Maka di sini didapatkan 1.650 total pajaknya dalam setahun ya. Jadi dalam setahun 2.900.000, kalau dihitung per bulan 241.000. Nah, sehingga nilai uang kas yang ditransfer ya, yang dikirimkan kepada pegawai tersebut setiap bulannya itu ya tidak 10 juta gitu ya, tapi hanya sebesar 9.758.000. Kemudian perusahaan mengakui utang gitu ya. Ya, utang ini utang siapa? Ya, utang perusahaan ya kepada pemerintah ya, atau kepada Direktorat Jenderal Pajak yang nanti harus disetorkan atau dibayarkan. Ini ada contoh yang lainnya juga gitu ya, di mana di sini juga terkena 2 lapisan juga nih gitu ya. Lapisan yang pertama di sini yang 50 juta gitu ya. Kemudian berikutnya di 53 juta ya. Sehingga diperoleh PPh per bulannya 685.000 ya. Nah, kalau ini adalah contoh ya di mana ada iuran yang lainnya gitu ya. Jadi dia iurannya cukup banyak gitu. Ada iuran JHT yang dibayar oleh karyawan gitu ya, ada iuran dana pensiun yang dibayar oleh karyawan, tapi di sini ada iuran lain yang dibayar oleh perusahaan. Nah, pertama-tama iuran tersebut itu kita tambahkan dulu sebagai bagian dari penghasilan dari karyawan tersebut gitu. Sehingga penghasilan kotornya sebulan bukan hanya gaji ya, akan tetapi karena dia mendapatkan penghasilan lain yang berupa iuran yang dibayarkan oleh perusahaan, maka ditambahkan di sini nih. Sehingga penghasilan kotornya adalah 10.080.000 ya. Kita peroleh PPh penghasilan neto setahun ya. Seperti biasa dikurangi oleh PTKP-nya sehingga kita dapatkan di sini penghasilan kena pajaknya gitu ya.
Dan nilai pajaknya setahun terutangnya itu adalah 5.756.800, sedangkan per bulannya itu 479.000 ya. Oke. Nah, ini kurang lebih jurnalnya seperti ini ya, gitu. Jadi ada beban gaji ya, kemudian diakui sebagai beban ya, si iuran yang sebetulnya dibayarkan oleh perusahaan tapi untuk keperluan karyawan gitu. Jadi perusahaan yang membayarkan, sehingga dari sudut pandang perusahaan sebagai administrator dari pajak ini, maka secara akuntansi dia masuk ke akun beban ya. Jadi ada beban JKK, ada beban JKM, kemudian ada beban JHT gitu ya. Atau kalau di perusahaan tertentu ya yang mungkin nama akunnya digabungkan gitu ya, antara beban-beban tersebut ya mungkin saja digabung gitu ya. Ini kan baik lagi ke kebijakan akuntansi dari masing-masing perusahaan gitu ya. Salah satunya adalah penetapan COA ya, atau chart of account-nya yang mungkin antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya itu berbeda-beda gitu ya. Nah, ini kemudian ada nilai cash-nya ya yang dibayarkan sekian ya. Itu. Nah, ini kemudian ini ada kasusnya apabila seorang karyawan itu adalah istri gitu ya. Jadi di sini oh iya. Oke. Jadi sebentar. Nah, jadi di sini ketika karyawati ya, dia ada suaminya yang berstatus memiliki penghasilan ya, maka di sini elemen dari status kawinnya itu untuk si karyawati itu ya tidak berhak begitu ya, karena itu sudah diakui di dalam struktur pemotongan dari PPh pasal 21 suaminya gitu. Nah, akan tetapi kalau suaminya itu berstatus tidak berpenghasilan, maka karyawati itu ketika dia menghitung PPh pasal 21-nya dia berhak ya. Berhak atas status kawin yang menjadi bagian atau menjadi elemen dari PTKP gitu. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin ya, bagaimana tuh cara membuktikannya? Misalkan suaminya berstatus tidak berpenghasilan. Mungkin nggak ada orang yang ngaku-ngaku. Bisa jadi. Ya, silakan Almadea, silakan. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi ya, gitu. Jadi bisa jadi ada seseorang gitu ya, seorang karyawati misalnya gitu, apa ya? Karena urusan ini tuh memang apalagi gitu ya. Nah, inilah sebetulnya pentingnya ya, kenapa seseorang itu bahkan yang tidak berpenghasilan sekalipun gitu ya, kenapa harus menyampaikan SPT gitu ya. Inilah sebetulnya fungsi kontrolnya itu ada di situ. Karena orang itu bisa berbohong gitu ya. Jadi misalkan si karyawati di sini bilangnya suami saya tidak berpenghasilan gitu. Ya memang kebetulan setelah dicek begitu ya, kalau dia sih seorang karyawati ya, tapi suaminya bukan seorang pegawai misalnya gitu. Sehingga agak sulit di ya slip gajinya tidak ada misalnya suaminya gitu, karena memang dia bukan seorang pegawai gitu ya. Nah, akan tetapi ya bisa jadi sebetulnya si suaminya itu adalah orang yang punya kemampuan ekonomis gitu ya, artinya dia berpenghasilan sebetulnya, tapi caranya yang berbeda, yang dimana dia bukan seorang pegawai tetap atau pegawai yang
atau seorang profesional yang struktur penghasilannya itu dia tidak bersifat reguler gitu. Jadi bisa saja ada orang yang berbohong gitu ya. Nah, makanya itulah pentingnya kenapa siapapun gitu ya, wajib pajak gitu ya, itu harus menyampaikan SPT. Almadea kan udah punya NPWP kan ya? Iya, Pak. Nah, sekarang bulan ini akan melapor nggak? Nggak tahu, kurang tahu, Pak. Harus Yes. itu, harus ya, Almadea itu harus ya, harus melapor gitu. Kalau enggak nanti kena denda gitu. Ya coba-coba aja lah bikin kan aplikasinya kan online ya, gitu. Ya maksud saya di situ sebetulnya mungkin Almadea akan melaporkan penghasil apa namanya status pajaknya itu adalah nihil bayar gitu. Gitu ya Almadea ya. Iya, Pak. Pas buatnya juga saya udah udah ada kolomnya, jadi belum berpenghasilan gitu, Pak. Betul. Berarti udah dong bikin SPT. Udah submit. Belum, Pak. Itu pas saya buat NPWP-nya ada Oh, kayak pas pilihan. buat NPWP-nya. Iya. Kirain saya lagi buka menu e-tax ya. Atau ISPT maksud saya. Jadi harus itu ya. Paling lambat nanti tanggal 31 ya Almadea ya. Iya, Pak. Wayahna gitu ya. Jadi tujuannya adalah nanti sebetulnya menyampaikan nihil bayar Almadea itu gitu ya. Akan tetapi ini adalah bentuk dari transparansi ya warga negara terhadap ya nanti akan dilihat mungkin suatu saat masih dalam 2 atau 3 tahun ke depan misalnya. Jadi Almadea itu juga sudah berpenghasilan yang nanti mungkin statusnya itu sudah bukan nihil bayar lagi. Nah, akan tetapi di dalam SPT itu kan ada aset yang dilaporkan gitu. Nah, itulah fungsinya sebetulnya untuk kasus yang ini misalkan bahwa ada seorang istri gitu ya yang dia mengaku suaminya tidak berpenghasilan gitu. Nah, it's okay dia seperti itu. Nah, tapi tolong nanti suaminya mensubmit SPT gitu. Karena nanti di dalam SPT-nya dia akan melaporkan aset gitu. Nah, kan nanti kan ke depannya aset ini nanti akan dilihat gitu ya, apakah aset ini produktif atau tidak produktif. Nanti mungkin ada pemeriksaan pajak gitu. Tapi nggak akan ya ke Almadea ya. Halo? Oh iya, Pak. Jangan khawatir. Ini mah kasusnya kalau tadi gitu ada seorang istri gitu ya yang mengaku suaminya tidak berpenghasilan gitu. Ya mangga nanti di SPT-nya tetap dibuat aja gitu. Nah, kemudian nanti ternyata dilihat si suaminya ini punya aset gitu ya. Punya aset jadi dia melaporkan dia punya punya rumah gitu ya. Kemudian dia punya tanah, punya tabungan gitu ya. Kemudian punya punya kendaraan misalnya gitu. Tapi dia mengaku tidak berpenghasilan gitu. Nah, nanti dilihat gitu, aset ini dia produktif atau tidak gitu kan. Kan karena bisa jadi orang itu punya aset karena misalkan pemberian lah gitu atau sesuatu yang dia dapatkan ketika dia dulu berstatus sebagai pegawai tetap misalnya. Jadi dia mengumpulkan sesuatu sehingga dia menjadi orang yang punya aset gitu. Tapi posisinya sekarang ya kebetulan sedang tidak berstatus sebagai orang yang berpenghasilan secara rutin gitu. Nanti mungkin saja ada pemeriksaan pajak gitu ya. Jadi dilihat nanti struktur asetnya itu seperti apa. Apakah dia asetnya tergolong ke dalam aset produktif gitu ya atau tidak gitu. Kan bisa jadi si suaminya itu gitu ya dia punya armada mobil rental misalnya gitu ya
dia punya armada mobil rental gitu. Kemudian dia juga punya armada Gojek misalnya gitu ya. Atau armada Grab gitu ya, GrabCar gitu. Saya di sini ada tetangga saya di sini ya. Jadi kalau ketemu tuh kayak orang nggak jelas gitu ya, luntang-lantung gitu. Pakai celana pendek, bajunya juga kadang-kadang kucel-kucel aja gitu. Kalau ditanya gitu awal-awal dulu sebelum kenal sih kalau ngobrol gitu ya, Pak, Bapak kerjanya apa? Ah, ya beginilah katanya, luntang-lantung, saya nggak jelas gitu. Pas suatu saat saya datang ke rumahnya gitu ya, ternyata di rumahnya dia itu jualan ya, jualan ini apa gas LPG ya, kemudian jualan aqua gitu. Nah kemudian kadang-kadang saya ngelihat ke sana karena rumahnya di pinggir jalan gitu ya. Kalau setiap kali ngelewat ini arah mau ke terminal Cicahem, kadang-kadang ada mobil berjejer di situ gitu. Nah terus saya tanya gitu ya. Nah ternyata itu adalah armada mobil rentalan gitu. Jadi kadang berjejer di situ 10 unit gitu. Kadang nggak ada sama sekali. Tapi kalau orang itu kemana-mana ya begitu ya penampilannya. Dia awalnya kan bilang yang kerja mah istri saya kata dia tuh kan, dia ngomong gitu ke saya gitu. Yang kerja mah istri saya mah kerjanya di dia sebutkan gitu ya sebagai ya seorang permanent employee lah gitu. Tapi kalau saya mah ya begini katanya luntang-lantung aja gitu. Saya kan nggak percaya aja gitu ya. Bener ini orang luntang-lantung gitu ya. Setelah datang ke rumahnya ya begitu kasusnya gitu. Ternyata dia punya armada rentalan gitu. Nah kan orang-orang seperti ini kan mungkin juga belum belum terpantau lah di dalam radar dari perpajakan ya gitu. Karena mungkin dia tidak, apalagi kalau rentalannya itu perorangan gitu ya. Jadi bukan dia misalnya beginilah. Kalau dia rentalannya itu dia menyewakan mobil rentalan untuk perusahaan ya, ya tentu di situ ada pemotongan gitu ya. Bahkan mungkin syarat dari untuk menjadi pihak yang menyewakan kendaraan ke perusahaan itu juga tentu ada syarat bahwa dia harus menyampaikan NPWP gitu ya. Mungkin harus seperti itu gitu kan. Tapi ya kalau rentalannya perorangan kan nggak ada gitu ya. Artinya dia merentalkan mobil itu ya harian saja, ada yang merental ya lepas mobilnya gitu. Atau kemudian kalau misalnya untuk dipakai untuk Grab juga sama gitu ya. Nah, itu kan posisinya seperti itu gitu. Jadi bisa saja orang seperti itu kalau suatu saat diperiksa itu dia sebetulnya mungkin akan berpotensi untuk harus membayar pajak gitu. Yang sebelumnya dia tidak melakukan itu gitu. Karena dengan alasan ya seperti itu. Jadi orangnya kan orang tuh banyak yang seperti itu ya gitu. Jadi ya ibaratnya dalam tanda kutip tuh orang banyak yang ya seperti low profile aja gitu. Saya yang ngomongnya begitu ya. Saya mah gini aja lah luntang-lantung gak jelas katanya. Pas dilihat itu punya armada rental gitu. Jadi luar biasa gitu. Nah itu ya makanya setiap orang diharapkan itu menyampaikan SPT itu ya kurang lebih alasannya seperti itu ya dalam rangka nanti melihat gitu ya. Karena sekali lagi ya fenomena yang ingin saya sampaikan bahwa negara kita ini, negara Indonesia ini tax ratio-nya masih rendah gitu ya. Jadi Indonesia ini tax ratio-nya masih di kisaran 9% dari nilai GDP atau nilai PDB dari negara ini. Nah, negara lain itu seperti misalnya Thailand dan lain sebagainya itu udah di angka ada yang 17%, ada yang 15%, ada yang 18% ya. Rasio tax ratio terhadap GDP-nya itu udah besar gitu. Nah, mungkin di sana sistem pemungutannya lebih baik begitu. Oke, nah ini kemudian bentuk imbalan tahunan ya jenis-jenisnya
ya. Nah, kalau ada imbalan tahunan maka penghasilan brutonya itu ditambahkan, ya. Jadi penghasilan brutonya ditambahkan dengan elemen imbalan tahunan. Apakah misalkan berupa bonus dan lain sebagainya. Nah, di sini ada situasi ya, di mana katakanlah ada penghitungan gitu ya dari PPh pasal 21 di masa pajak terakhir, ya. Jadi maksud dari masa pajak terakhir adalah satu cut off gitu ya. Satu cut off yang mungkin pada masa ini dia akan sedikit berbeda dibandingkan dengan masa atau bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kalau di bulan Januari gitu ya, kemudian Februari dan lain-lain itu agak berbeda gitu ya. Nah, di sini masa pajak terakhir itu yang sering menjadi perhatian itu di sini maksudnya adalah bulan Desember. Nah, kondisi yang pertama itu adalah ketika pada bulan Desember itu ya pegawai bekerja sepanjang tahun gitu ya. Nah, kemudian di situ juga ada kondisi di mana ada pegawai yang tidak bekerja sepanjang tahun gitu. Nah, maka di sini akan dilihat kapan bulan terakhir ya saat seorang pegawai itu berhenti kerja gitu ya. Jadi dia tidak lagi bekerja di situ ya dengan alasan misalkan ya dia pindah ke tempat kerja yang lain atau ya memang dia berhenti saja gitu. Nah, jadi di sini untuk situasi di mana pegawai itu bekerja tanpa terputus ya dalam jangka waktu sepanjang tahun ya, maka di sini PPh pasal 21-nya itu adalah kita merujuk ya pada pajak di bulan sebelumnya ya. Terutama kondisinya kalau ya tidak ada perubahan penghasilan gitu. Nah, kemudian ada juga situasi di mana kita ada juga situasi yang menuntut PPh pasal 21 itu harus diperhitungkan kembali ya. Alasannya adalah karena selama masa rentang waktu tersebut itu ada perubahan dalam struktur penghasilannya gitu ya. Nah, kemudian kondisi lainnya juga yang menimbulkan perbedaan itu adalah apabila ada pemindahan lokasi tugas gitu ya. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan ya, jadi perusahaan yang dia beroperasi di hampir banyak wilayah di Indonesia gitu ya. Jadi dia beroperasi di Jawa Barat, kemudian dia juga punya punya cabang atau tempat operasi lainnya di Kalimantan misalnya dan juga di provinsi lainnya. Nah, kemudian pegawai itu bisa saja dipindah-pindahkan lokasi tugasnya, di mana pada saat berpindahnya lokasi tugas itu ada perubahan struktur penghasilannya gitu. Jadi misalnya ya antara di daerah Bontang misalnya ya gitu ya, di daerah Bontang, di Bontang itu Kalimantan apa ya? Ada yang tahu? Di Kaltim Timur kalau nggak salah. Timur, Ya, Pak. di timur, ya betul di Kaltim ya. Jadi di Bontang itu ada satu tempat ya, di mana ya dia itu hutan begitu ya, dia hutan di tengah hutan.
yang jauh kemana-mana gitu. Akan tetapi di tengah hutan tersebut ada kota kecil gitu ya. Ada kehidupan yang cukup ramai gitu. Karena di Bontang itu di tempat tersebut gitu ya ada pengeboran minyak gitu ya, pengeboran migas. Nah, di tempat tersebut gitu ya itu luar biasa ya karena jauh ke sana ke sini gitu. Kebetulan tempo hari juga pernah ke sana gitu ya. Saya makan ini pecel lele gitu ya. Pecel lele ya biasa lah ya, nasi gitu ya, kemudian ada pecel lelenya dan tahu tempe lah, seperti yang kalau saya beli di sini lah di dekat rumah di Cicaheum di sini gitu. Di Cicaheum itu harganya 15.000 ya kalau saya makan di situ. Tapi di sana itu di Bontang itu ya padahal itu udah lama ya, sekitar mungkin tahun ya 2010-an lah gitu ya. Kalau kita beli pecel lele itu dan cuman ya tempe tahu gitu. Harganya 55.000 ya. Harganya 55.000. Saya juga kaget gitu ya. Kok mahal amat gitu ya gitu. Tapi ya memang karena mungkin lokasinya jauh kemana-mana gitu. Terus udah mal 55.000 itu ya rasanya juga aduh, dibandingkan dengan yang deket rumah saya di Cicahem ini nih, yang tadi harganya 15.000 tuh jauh lah, nggak enak gitu rasanya tuh, asa aneh gitu. Apa si si pecelnya teh kumahanya gitu, jadi hambar gitu rasanya teh gitu. Terus lelenya juga kayak gimana, tahu tempenya juga rasanya gimana gitu. Nah seperti di sinilah gitu. Tapi harganya 55.000 gitu. Nah, setelah saya tanya-tanya ya memang segitulah standarnya di situ gitu. Nah, oleh karena itu orang-orang yang bekerja di situ ya penghasilannya itu jauh lebih besar gitu daripada gitu ya. Kalau dia mengerjakan peranan ataupun tugas ataupun posisi yang sama kalau dia ada di misalkan di Pulau Jawa begitu ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Jogja ya, Jogja itu luar biasa ya. Jogja itu harga makanan itu kan. Ada yang pernah makan burjo nggak di sini? Ada yang tahu burjo nggak? Tahu Pak, tapi nggak pernah makan. Nggak pernah Sama, makan. Pak. Sama. Iya. Jadi di warung burjo itu segalanya 5.000 ya. Saya pernah mengalami itu tahun 2012. Tahun 2012 itu saya ikut jadi saya nggak ngajar dulu tuh selama 1 semester ya. Saya ikut kursus bahasa ya di UGM gitu. Jadi selama kurang lebih 4 bulan. Jadi sering itu makan di burjo itu ya. Jadi burjo tuh bubur kacang hijau tapi yang dijual di situ tuh banyak juga gitu ya. Jadi di antara paket yang terkenal itu ada namanya nasi telur gitu. Pokoknya semuanya flat harganya 5.000 gitu ya. Tapi ya lumayan mengenyangkan gitu. Nah itu kontras ya situasinya dengan yang tadi di Bontang tersebut ya, di mana di sana ya harganya itu seperti itu. Nah sehingga orang yang misalnya orang yang bekerja sebagai seorang administrasi taxation gitu ya ataupun accounting misalnya, ketika kan di sana tuh ada perusahaan yang namanya Total ya. Jadi Total ini salah satu ya dia perusahaan dari Prancis begitu yang dapat konsesi pengeboran minyak di Bontang tersebut gitu. Jadi ada juga kan Total yang kantornya di Jakarta begitu. Nah, misalkan ada seseorang ya yang dia posisinya adalah administrasi untuk taxation, antara ketika dia bekerja di kantor Total ini yang ada di Jakarta dengan di
Bontang tersebut, meskipun tupoksinya ya job desk-nya itu sama, tadi mengurusi perpajakan, tapi dia penghasilannya beda gitu. Mungkin basic salary-nya sih sama gitu ya, gaji pokoknya itu sama, tapi ada komponen lain berupa tunjangan. Ya, biasanya namanya itu tunjangan kemahalan. Ya, ini banyak terjadi tuh di daerah-daerah. Ya seperti di Papua juga sama ya. Kalau di Papua itu kan harga bensin seliter itu macam-macam ya, ada yang 25.000, ada yang 30.000, jadi beda lah gitu kalau di Papua gitu. Nah, jadi di sini ya kondisinya apabila besaran penghasilan mengalami perubahan ya, maka PPh diperhitungkan kembali sesuai dengan besaran penghasilan baru gitu ya. Jadi ya perubahan ini kan macam-macam, bisa saja penghasilannya memang naik karena adanya tunjangan kemahalan, atau bisa jadi turun gitu ya. Karena mungkin saja ada rotasi ya. Jadi tadi di perusahaan Total tadi di rolling lah, di rotasi gitu. Ada orang yang tadi dia bekerja sebagai accounting staff yang awalnya dia bekerja di Bontang, kemudian ditukar ke Jakarta gitu. Kemudian yang di Jakarta ditukar, dia harus bekerja di Bontang gitu, supaya ya masing-masing pegawai itu merasakan bekerja di lokasi yang berbeda-beda gitu. Ya. Jadi bisa saja penghasilannya itu turun gitu, karena perbedaan lokasi tadi gitu. Bukan berarti selalu naik gitu. Nah, jadi penyesuaiannya di sini bisa diperhitungkan ya kembali sesuai dengan besaran penghasilan baru ya, ataupun barulah di akhir periode ya. Jadi kita ketika dia pindah ke lokasi yang baru ya, nanti aja lah di akhir periode gitu. Jadi menunggu akhir tahun dulu gitu. Berarti kalau begitu ya, sampai akhir tahun itu terjadi, misalnya dia pindahnya bulan Juli gitu ya. Nah, selama itu belum ada perhitungan ulang ya di akhir tahun tersebut, ya bisa jadi karena dia ini gitu ya, penghasilannya naik, dia menjadi kurang bayar gitu. Karena udah pindah ke ke Bontang, tapi PPh yang dipotong setiap bulannya setelah pindah ke Bontang tersebut, dia masih besarannya itu masih sebesar ketika dia masih bekerja di Jakarta gitu. Nah, sehingga di sini kan underpayment ya, yang menyebabkan dia harus disesuaikan ulang ya. Yang posisinya mungkin nanti dia akan kurang bayar gitu. Demikian pula sebaliknya kalau dia pindah yang dari Bontang ke Jakarta, dia mungkin overcharge gitu ya. Overpayment gitu, karena dia sudah bekerja di Jakarta dengan penghasilan yang lebih rendah, akan tetapi dia masih dipungut PPh dengan besaran seperti ketika dia masih bekerja di Kalimantan gitu. Kalau besaran penghasilan tidak mengalami perubahan, ya tentu ini tidak menimbulkan masalah ya, karena PPh di lokasi yang baru itu ya sama saja dengan PPh di lokasi yang lama. Kemudian bisa juga orang itu dia mendapatkan penghasilan dalam mata uang asing gitu ya. Ini saya kira banyak gitu ya. Biasanya juga terjadi pada perusahaan-perusahaan yang ya sifatnya bisa kita sebut sebagai perusahaan multinasional lah gitu ya. Jadi dia beroperasi di Indonesia, akan tapi dia mempunyai perjanjian kerja dengan karyawannya, dengan metode pembayarannya, besaran penghasilan yang dia terima itu dalam perhitungan mata uang asing gitu.
Nah, oleh karena itu, atas penghasilan dalam mata uang asing tersebut, nilai yang dijadikan dasar perhitungan PPh itu perlu dikonversikan terlebih dahulu ya ke dalam mata uang kita ya berdasarkan kurs dari Menteri Keuangan ya, atau kurs KMK ya. Ya biasanya kan ada 2 kurs yang berlaku gitu ya. Ada 2 kurs yang berlaku, yaitu kurs dari Bank Indonesia dan kurs dari Kementerian Keuangan. Nah, untuk keperluan perpajakan tentunya kita hanya menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, ada kondisi lainnya juga, misalnya di mana seseorang itu dia berubah ya menjadi memiliki NPWP di pertengahan tahun gitu ya. Nah, ini kan agak berbeda ya ketika sebelum dia memiliki NPWP maka penghasilannya dia akan mengikuti perhitungan pajak untuk profesi yang tadi saya sebutkan, misalkan bahwa ada yang namanya PPP ya, atau perhitungan penghasilan netonya gitu. Nah, biasanya kan nilai pajaknya itu lebih besar gitu ketimbang setelah dia memiliki NPWP. Maka kalau dia sudah memiliki NPWP, perhitungan tarifnya itu murni mengikuti tarif dari Undang-Undang PPh gitu, yaitu khususnya di pasal 17 gitu. Oke, nah jadi peristiwa ini besar kemungkinan akan menyebabkan ya bahwa kepemilikan NPWP yang berlangsung di pertengahan tahun ini akan menyebabkan seseorang itu lebih bayar ya, karena sebelumnya dia overcharge ya, kemudian setelah dia mendapatkan NPWP dia mendapatkan rate pajak yang lebih rendah gitu. Oke, nah di sini ya ada lapisan tarif khusus untuk dasar pengenaan pajak dari pesangon gitu ya. Jadi di sini kita lihat pesangon itu macam-macam gitu ya. Ada yang dikenakan tarif sebesar 0% saja gitu ya, karena di sini lapisannya berada pada rentang 0 sampai 50 juta. Oke, sebentar ini ada yang chat. Oh iya. Oke, kemudian ada yang terkena 15% dan 25% ya. Nah, ini ada contoh ilustrasinya ya untuk seorang karyawan yang menerima pesangon ya. Jadi di sini kebetulan pesangonnya diterima secara sekaligus gitu. Nah, ini seseorang yang memasuki masa pensiun pada akhir bulan Maret 2013 ya. Nah, di sini ada pembayaran uang pesangon dengan nilai sebesar 40 kali gaji pokok yang terakhir dibayarkan gitu. Nah, pada slip gaji bulan Februari, orang ini menerima penghasilan bruto 11.143.000 gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang ingin kita lihat adalah bagaimana penjurnalannya oleh pihak perusahaan atau pihak pemberi kerja ya, gitu. Nah, jadi di sini gaji pokok yang dia terima ya itu 11 juta, kemudian dia menerima pesangon. Jadi perhitungan pesangonnya adalah
tadi 40 kali dikalikan dengan gaji pokoknya saja ya, tanpa harus dibersihkan dulu atau dikurangkan dulu dari iuran-iuran yang dibayarkan ya. Maka di sini dia menerima gaji pokoknya 11 juta, kemudian pesangon 440 juta ya. Nah, pajak terutangnya itu pada lapisan pertama dari pesangon tersebut ya, itu sebesar 0%. Kemudian 5% pada 50 juta berikutnya, dan sisanya 15% kali 330 juta ya. Sehingga pajaknya sebesar 53.500.000 dan sifatnya final ya. Jadi kalau nanti si wajib pajaknya ini setelah pensiun gitu ya, misalnya orang ini kan pensiun gitu ya, setelah pensiun ternyata orang ini bekerja kembali gitu, bekerja kembali yang dia menjadi seorang profesional freelance misalnya. Jadi dia tadi pensiun pada bulan Maret, begitu pensiun dia bekerja lagi dan berpenghasilan lagi itu. Nah, tentu di akhir tahun tersebut dia akan memperhitungkan pajaknya yang harus dia bayarkan gitu ya. Nah, di sini ada struktur penghasilan yang berbeda, di mana pada bulan Januari sampai Maret dia masih mengikuti atau dia masih dipotong gitu. Nah, bukti potong selama bulan Januari sampai Maret itu bisa dijadikan sebagai kredit pajak gitu. Akan tetapi pada saat bulan April dia menerima pesangon ya, kemudian pesangon tersebut dipotong pajak sebesar 53.500.000. Nah, di akhir tahun ketika dia melakukan perhitungan pajaknya secara akumulatif begitu ya. Nah, tentu kan dia akan menghitung pajak terutang dikurangi dengan kredit pajak. Nah, yang 53 juta ini tidak bisa ya oleh orang tersebut dimasukkan ke dalam komponen atau bagian dari kredit pajak gitu. Karena ini sifatnya final gitu. Padahal sebetulnya untuk pesangon yang diterimanya itu juga harus dimasukkan ke dalam perhitungan penghasilannya gitu. Nah, apalagi kalau ternyata tadi orang itu setelah berhenti bekerja di situ, dia bekerja lagi gitu ya sebagai seorang tadi profesional yang sifatnya freelance gitu. Nah, kemudian di sini juga ada lapisan tarif khusus gitu ya untuk penerimaan dari manfaat pensiun ya. Dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto tanpa ya, jadi ini langsung ya. Contohnya tadi gitu kan, di sini kan pesangonnya 440 ya, tanpa dikurangi dulu nih sama PTKP gitu, langsung jebret aja nih, langsung jebret dikalikan 440 ini dikalikan tarif ya, yang tentunya ada lapisan-lapisannya dulu gitu ya. 0 sampai 50 dia pajaknya 0 ya, kemudian berikutnya 5% dan 15% gitu. Jadi dasar pengenaan pajaknya adalah langsung kepada penghasilan brutonya tanpa dikurangi oleh PTKP ya. Nah, di sini ada contohnya ya, penerima manfaat pensiun yang diterima secara sekaligus ya. Jadi ini misalkan seseorang ya yang bernama Bisma di sini dengan status menikah, memiliki seorang anak ya. Pada akhir bulan November 2013 itu dia pensiun dini ya, mengajukan permohonan pensiunan dini. Nah, kemudian pada saat dia pensiun dini tersebut,
dia mendapatkan uang pensiun secara sekaligus sebesar 525 juta ya. Nah, angka pensiun tersebut juga tidak diterima secara sekaligus ya, akan tetapi dibayarkan dalam 4 termin pembayaran. Termin yang pertama akan dibayarkan pada bulan November ya, bulan pada saat dia mengajukan pensiun dini tersebut 35 juta, 60 jutanya di bulan April 2014 ya. Kemudian 260 juta pada bulan Mei 2015 serta sisanya di Desember 2015 ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perlakuan pemotongan PPh pasal 21-nya ya gitu. Oke. Nah, sifatnya seperti ini gitu. Untuk pembayaran gitu ya. Untuk pembayaran ya pada bulan November 2013 ya, dia menerima pembayaran 35 juta ya. Dia dipungut pajak karena di bawah 50 juta gitu ya, maka dia 0% gitu. Kemudian pada bulan April 2014 ya, pembayarannya 60 juta ya, sudah di atas ya 50 juta tuh sebesar sisanya gitu. Jadi di sini 0% kali 15 juta ya, kemudian 5% dikalikan 45 juta sehingga dia pajak terutangnya 2.250 ya. Sifatnya ini final gitu. Kemudian pada bulan Mei 2015 ya ada pembayaran lagi gitu ya. Nah, di sini nilai pajaknya itu 13 juta ya gitu. Dan sifatnya di sini final. Nah, barulah pada bulan Desember 2015 ada pembayaran yang terakhir ya. Dan di sini ada perhitungan dari PPh-nya gitu ya. Nilainya sebesar 20.500.000. Nah, ini sifatnya tidak final ya. Oke, nah ada juga dalam kondisi ya, ini kebanyakan sebetulnya pensiun itu diterima secara berkala gitu ya. Jadi harus dilihat di sini nih situasi-situasinya. Pertama, bisa saja waktu pensiun itu sudah dapat diketahui dengan pasti ya pada awal tahun ya. Atau di sini waktu pensiun itu belum diketahui secara pasti saat perhitungan PPh awal tahun ya. Jadi ini ada treatment yang berbeda gitu ya. Nah, ada juga di sini lapisan tarif dan dasar pengenaan untuk pengalihan ya ke anuitas umur hidup ya. Nah, jadi di sini lapisan tarifnya itu seperti ini ya, 0%, 5% ya, kemudian 10% dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini terakhir barangkali ya kita lihat di sini perbandingan gitu ya antara pola-pola pembayaran ya yang terjadi pada pegawai yang sifatnya tidak tetap dan juga tenaga kerja lepas ya. Jadi ada yang menerima upah harian ya, kemudian upah satuan, upah borongan, dan ada juga upah harian yang dibayarkan secara bulanan ya gitu. Ini tata cara perhitungannya ya untuk upah harian, satuan dan borongan ya. Kemudian upah harian yang dibayarkan secara bulanan. Pertama-tama itu upah itu harus disetahunkan dulu. Jadi kita menghitung berapa nilai upahnya itu kalau nilainya untuk 1 tahun gitu ya. Nah, upah ini akan dikurangi dengan PTKP ya untuk memperoleh PKP gitu. Dan berlaku pada menggunakan tarif dari pasal 17 ya. Nah, ini agak sedikit ini ya jelimet gitu. Tapi ini secara teknis ya perhitungan untuk
pegawai dengan struktur penghasilan yang upah harian, satuan dan juga borongan gitu ya. Ada contohnya seperti ini gitu ya. Seseorang yang berstatus menikah bekerja sebagai tenaga kerja lepas di sebuah perusahaan selama 15 hari menerima upah harian sebesar 6 juta ya. Oke. Oke. Nah, di sini ada perhitungannya gitu ya. Sebentar, saya coba cek dulu. Oke. Maaf, ini kayaknya ada kesalahan ya. Nanti saya coba cek dulu. Saya coba cek dulu, nanti saya perbaiki dulu di sini ya. Sambil mungkin nanti untuk di pertemuan selanjutnya, meskipun kita harus sudah masuk ke PPH pasal berikutnya, itu kita coba nanti lanjutkan lagi sedikit ini karena ada yang belum selesai untuk PPH pasal 21. Mungkin sekitar setengah jam lah kita tuntaskan ya untuk di pertemuan selanjutnya. Kemudian nanti kita masuk ke jenis PPH yang lainnya gitu. Karena di sini ada kesalahan tadi ya, punten. Ini saya belum cek dulu. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Pak, izin bertanya. Ya, mangga. Kalau seandainya pembayaran gajinya baru dimulai dari bulan Maret, Pak. Terus kan penghasilannya itu harus disetahunkan, Pak. Kalau seandainya untuk di tahun itu PTKP yang dihitung tetap full atau dibagi 12 dikali sama bulan dapat gaji gitu ya, Pak? Untuk PTKP-nya ya? Iya, Pak. Ya, jadi nanti untuk PTKP-nya dihitungnya untuk bulanan ya. Jadi tentunya di ya, jadi bulanan berdasarkan jumlah bulan memang dia bekerja begitu. Karena kalau ditotalkan gitu ya, nanti akan kebesaran PTKP-nya. Kalau seandainya untuk tanggungan juga dibagi bulan dulu ya Pak. Jadi misal udah menikah, berarti untuk status kawinnya kan ada PTKP 4.500.000, itu harus dibagi 12 gitu ya Pak? Enggak, kalau itu enggak. Kalau status kawin tidak. Tapi untuk PTKP sih yang harus dibagi. Nah, karena kan si PTKP ini juga dipakai ya kalau untuk perhitungan orang yang bekerja lepasan gitu. Atau contoh kasusnya yang minggu kemarin itu yang siapa ya? Yang kepanitiaan ya, Aulia ya, atau siapa ya minggu kemarin? Yang peristiwanya dia sebetulnya, atau siapa kemarin itu yang dapat dana hibah penelitian itu? Siapa ya? Tiara, Pak. Tiara ya. Pak. Ya.
Kan sebetulnya yang dibayarkannya di bawah 4,5 juta ya. Iya betul Pak, paling cuma Iya. 500.000 juga. Itu sih Iya, nilainya bener-bener aduh nggak seberapa. Sama aja kayak honor yang harus dibayarkan oleh Aulia itu ya. iya betul Pak. Iya. Ya, jadi ya bahkan sebetulnya yang namanya PTKP itu juga lebih sering lebih sering dinyatakan untuk bulanan gitu. Jadi orang juga untuk PTKP sih lebih banyak dinyatakan untuk bulan. Tapi kalau untuk status kawin itu, apalagi ketika menghitung pajak secara tahunan, ya tentu dia hanya tidak dibagi lagi gitu. Tidak dibagi. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Melisa. Ada lagi yang lain yang mungkin akan bertanya, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Mangga. Kalau misalnya kan pas pegawai itu dia pegawai tetap, misalnya di kantor Bulog misalnya Pak. Nah, dia tuh dapat kesempatan buat itu Pak, dapat beasiswa buat kuliah lanjut kayak misalnya dia mau S2 atau S3 gitu dibayarin kantor. Nah, itu gajinya tuh tetap bakalan dapat sesuai dia kerja biasa terus potongannya sama atau ada perbedaan gitu ya, Pak? Oh iya. Maaf, barusan teh siapa ya, punten? Aulia, Pak. Oh, Aulia, oke. Ya, jadi mungkin sebenarnya yang lebih ditanyakan oleh Aulia itu struktur penggajiannya ya mungkin Aulia ya. Iya Pak, sekalian kalau misalnya pajaknya ada perubahan gitu, pajak apa Ya, gitu misalnya Pak. betul. Memang kalau dari struktur penggajiannya udah berubah ya pajaknya berubah. Kalau ada seseorang yang tadinya bekerja kemudian dia menerima tugas belajar gitu ya. Bisa dibilang gitu Pak. Iya, menerima tugas belajar. Dapat beasiswa nggak ya? Dapat Pak. Dapat dari kantornya itu Pak. Oh, dari kantor. Ya, baik. Jadi ya sebetulnya berapa besaran penghasilan yang akan diterima oleh dia pada saat studi ya, pada saat dia menjalankan studi lanjut itu misalkan dia S2 begitu, itu ya masing-masing perusahaan atau masing-masing pemberi kerja lah ya, polisinya ya berbeda-beda gitu, berbeda-beda. Namun secara umum lah ya, secara umum kebanyakan ketika seseorang sudah mempunyai perikatan kerja dengan sebuah perusahaan ataupun sebuah instansi, kemudian orang tersebut harus pergi untuk menjalankan tugas belajar gitu ya. Nah, secara umum biasanya yang dilepaskan itu adalah tunjangannya, itu secara umum. Jadi lazimnya dia akan menerima gaji pokok saja gitu. Bahkan kalau saya tidak salah gitu ya. Sorry, gaji pokok beserta ya ada beberapa tunjangan kecil lah yang masih dikasih gitu. Tapi yang besar-besarnya biasanya udah dilepas gitu. Karena kan di lain pihak memang dia penghasilannya dikurangi gitu. Tapi kan dia juga punya penghasilan lain ya. Biasanya di dalam komponen beasiswa itu ada uang bulanannya gitu. Biasanya seperti itu. Jadi beasiswa itu kan selain ngebayarin biaya studinya, juga biasanya dikasih tunjangan bulanan. Nah, kan jadi double ya. Jadi double Jadi double penghasilan. Justru yang bersangkutan jadi enak banget tuh. Karena beasiswa itu tidak termasuk ke dalam objek pajak gitu. Jadi sebetulnya penghasilan dia itu khususnya penghasilan setelah dipotong pajak itu menjadi berkurang gitu. Hanya mungkin yang nanti perlu dilihat itu adalah berapa sih perbedaan antara hilangnya tunjangan dengan besaran beasiswa bulanannya itu. Kalau hilangnya tunjangan itu lebih besar daripada nilai beasiswa bulanan, ya maka secara umum sebetulnya
penghasilan dari yang bersangkutan itu turun gitu. Akan tetapi yang beasiswanya tidak dipotong pajak. Itu atau keuntungannya diantaranya seperti itu gitu ya. Seperti di sini ada yang banyak diuntungkan tuh apa ya? Yang penerima beasiswa LPDP ya. Jadi penerima beasiswa LPDP ini orangnya ada di sini, ada di Indonesia, tapi karena memang dia sekolahnya di luar negeri gitu ya, dan dia harus melakukan penelitiannya di Indonesia gitu, misalnya. Nah enaknya itu apa ya? Si nilai beasiswa yang dia terima itu dia tidak berubah menjadi rupiah gitu. Jadi ini ada peristiwa yang menarik gitu. Jadi alumni kita lah, mantan mahasiswa ya. Jadi mantan mahasiswa ini kebetulan dia menerima beasiswa dari LPDP gitu ya. Nah sebetulnya dia harus kuliahnya di luar negeri. Nah akan tetapi ada masa di mana selama kurang lebih, sebentar ya, saya izin azan dulu sebentar.
Baik ya. Jadi tadi dongengnya seperti itu ya. Dia harus selama 4 bulan ada di sini untuk melaksanakan penelitian gitu. Tapi ya beasiswanya tetap dibayarkan untuk 4 bulan tersebut seperti halnya Red ketika dia ada di luar negeri gitu ya. Dalam satuan euro gitu. Yang katanya sih kalau ketika dirupiahkan ke sini itu nilainya 18 juta sebulan gitu. Tapi kalau waktu di dalam satuan euro sih nilai segitu ya sebetulnya untuk kehidupan di sana itu cukup-cukup saja. Nah itu kebayang ya dia terima uang 18 juta kemudian tidak dipotong pajak begitu. Nah itulah keistimewaannya. Mungkin untuk teman-teman juga di sini gitu begitu nanti lulus ada yang juga berminat untuk menghunting beasiswa untuk sekolah lagi. Syaratnya ITP ya, ITP karena ITP itu adalah untuk daftar sekolahnya. Kita diterima sekolah dulu baru melamar beasiswa kan begitu ya. Dan untuk S2 itu yang tingkat kompetisinya yang cukup padat begitu. Mungkin begitu Aulia jawabannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Yang lainnya silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Rania mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan Rania. Kelihatannya serius gitu. Belum ada, Pak. Belum ada gitu. Praktikumnya gimana? Lancar nggak? Alhamdulillah, Pak. Iya. Mungkin saya tuh sesekali kapan pengen juga ya ngelihat suasana praktikum Oh ini belum ada. Ya. Sekarang itu seperti apa gitu? Apakah seperti ini juga gitu atau misalkan si asistennya membuat podcast atau bagaimana ya? Lewat Zoom, Pak. Lewat Zoom. Kemudian apalagi pada saat mengerjakan ada kita masuk dulu ke breakout rooms atau gimana atau on terus gitu atau gimana? Kalau penjelasan materinya lewat Zoom, Pak. Kalau pengerjaannya kalau ada yang mau ditanyain di grup praktikumnya, ditanyain ke asisten labnya. Oh iya. Kalau Zoom-nya berapa lama ya? Cukup lama juga atau sebentar? 30 menit, Pak. 70 menit? Atau 30 menit? 30, Pak. Oh iya 30 menit. Iya, baik 30 menit. Jadi 30 menit lewat Zoom kemudian nanti mengerjakan ya. Oke, baik. Mungkin nanti kapan-kapan saya itu ya nanti saya coba kontak ke asistennya ya. Mungkin kalau dibolehkan pengen ngelihat doang gitu, ikut sebagai silent viewer lah gitu, silent viewer. Nggak usah nongkrongin wajah juga dan nggak usah bersuara juga, sekedar dengerin doang gitu. Pengen tahu juga. Nanti saya coba tanya ya gitu. Siapa tahu diperbolehkan. Sekedar pengen tahu apakah mungkin materi di kelas teori dan juga di praktikum itu sejalan atau tidak. Jadi kemarin itu sebetulnya sebelum perkuliahan ini dimulai itu sempat ada rencananya ada forum bersama asisten, tapi waktu itu sedikit batal gitu ya, karena bahkan sebetulnya untuk di mata kuliah lain itu sempat ada rencana untuk forum offline gitu, disponsori oleh Ibu Rubiandini ya. Pada tahu kan ya Ibu Rubiandini ya? Saya promosiin juga, Bu Rubiandini ini punya kafe ya di Jalan Dipati Ukur. Warung lah, jadi beliau ini punya warung ini warung bakmi gitu.
Nah, sebenarnya sudah direncanakan, jadi kita mengundang asisten gitu untuk kumpul di situ dan koordinasi lah persiapan sebelum perkuliahan gitu, atau sebelum semester ini. Tapi kemarin ya tidak jadi gitu ya. Ya mungkin di semester berikutnya. Oke, mungkin saya kira kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi semuanya. Ini ada yang memakai masker. Ini Tiara ini lagi di mana ini posisinya? Di rumah, Pak. Tapi tadi ada saudara. Oh, begitu ya. Iya, Iya. Wah, luar biasa ini ya penerapan ininya ya. Ada saudara gitu ya. Kalau saya kadang-kadang ada saudara tapi gimana ya? Takut tersinggung ya, jadi saya nggak itu. Kadang-kadang. Oh, di mana ini Tiara ini rumahnya? Di daerah mana gitu rumahnya? di Bogor, Pak saya. Oh, di Bogor. Iya, iya. Iya, tapi ini ya, jadi udah maklum-maklum aja ya, biasa-biasa aja ya, nggak masalah gitu. Iya, Pak. Alhamdulillah tuh kalau kayak gitu. Ya tuh ya. Selamat melanjutkan aktivitas ya buat semuanya ya. Semoga sehat-sehat selalu, stay safe ya. Dan semoga lancar semuanya, teman-teman di sini. Keperluan-keperluannya, urusan-urusannya, apapun aktivitas yang sedang dijalankan, yang mungkin sedang mengerjakan hibah begitu ya, penelitian atau apapun ya. Ada juga tuh sayembara ya, mungkin kapan-kapan saya coba share ya ke WA grupnya, sayembara bukan ya semacam tawaran lah, tawaran-tawaran untuk mengerjakan riset kecil-kecilan untuk mahasiswa gitu ya. Saya kira ini juga perlu karena ya nambahin kegiatan lah sambil kita banyak di rumah begini, mungkin kita mengerjakan riset kecil-kecilan gitu. Nanti kalau saya terakhir ada tuh tadi ya, saya terima, mungkin nanti saya cek dulu bener nggak itu untuk syarat mahasiswanya harus minimal semester berapa gitu. Kalau cocok nanti saya coba share gitu. Mudah-mudahan jadi nambahin kegiatan lah gitu. Mudah-mudahan nggak pada banyak terima tugasnya ini dari kuliahnya. Banyak, Pak. Banyak. Iya, Banget, Pak. Juga 4. Ya siapa tahu masih ada waktu gitu ya. Lumayan kan ngisi-ngisi kegiatan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih.